Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lita Alentina. Saya dari kelas Teknik Informatika Purwakarta 223W. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas presentasi dari Bapak Jack Febrian Rusdi, mata kuliah HTI atau Pengangkatan Teknologi Informasi. Yang pertama itu kita bahas terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam jaringan komputer tentu ada pihak-pihak yang terkait. Pihak penerima layanan disebut dengan klien dan pemberi layanan disebut dengan peladen atau server. Pada desain yang satu ini biasanya dikenal dengan sistem client server. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Cara kerja jaringan komputer. Selanjutnya kita menuju ke cara kerja jaringan komputer. Cara kerja jaringan komputer itu, jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan dengan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment atau DTE. Node memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol dan menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. 4 hal utama dalam jaringan komputer adalah komponen fisik, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Setelah tertata dan terangkai, maka jaringan komputer bisa digunakan secara terintegrasi. Kita lanjut ke jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jenis jaringan komputer berdasarkan dengan geografis. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah salah satu jenis yang mungkin akan sering kita temukan. Tipe jaringan ini sering digunakan untuk beberapa tempat umum seperti kantor, sekolah, namun saat ini juga beberapa rumah pribadi sudah menggunakan jenis jaringan ini. Jaringan LAN bisa ditransformasi menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi apabila dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti Wi-Fi atau proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel atau tanpa kabel. Kemudian jenis jaringan komputer secara geografis yang kedua itu ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini adalah jenis yang sering kali digunakan orang di seluruh kantor atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses biasanya terbatas. Contoh untuk karyawan di dalam kantor saja, maka dari itu membuat yang menggunakannya hanya untuk aktivitas yang standar saja. Kemudian yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan ini lebih memiliki radiasi yang lebih luas dibandingkan dengan PAN atau LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer dalam skala kota. Contohnya, kita tinggal di kota Semarang dan Jakarta. MAN bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya bisa saling terhubung dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Untuk yang keempat itu ada CAN atau Campus Area Network. Seperti namanya, jaringan ini hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat terhubung di area
kampus seperti di perpustakaan dan laboratorium. Biasanya penggunanya untuk memberikan informasi secara eksklusif antara gedung satu dengan yang lainnya yang masih satu jangkauan kampus. Yang kelima ada VPN atau Virtual Private Network. Jaringan ini menawarkan sistem bersifat pribadi. Penggunanya biasanya untuk seorang yang ingin mengakses website dengan jalur atau jaringan pribadi. Umumnya, VPN menjadi alat bagi seorang untuk melindungi situs itu dari konten yang berbau sensitif. Dengan menggunakan VPN, pengguna kemudian menyamarkan keberadaan website tersebut dari internet. Kemudian yang keenam ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputer dengan jangkauan yang luas. Contoh antara kota satu dengan kota yang lainnya. Jadi komputer di kota A bisa terhubung dengan komputer di kota B. Jaringan ini sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang bisa melakukan transaksi tetapi terhambat jarak. Untuk yang ketujuh ada internet atau interconnected network, atau bisa dikenal dengan istilah internet, adalah jenis teknologi paling canggih dari beberapa jenis jaringan komputer yang ada. Internet merupakan sebuah platform komunikasi secara global. Internet ini tersendiri memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu jaringan yang berupa sinyal sehingga komputer-komputer tersebut bisa terhubung. Kita lanjut ke topologi jaringan komputer. Supaya pembahasan kita tentang jaringan komputer semakin jelas, maka kita juga akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Berikut ini adalah jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang paling tua dalam teknologi jaringan Ethernet. Maka dari itu ada RF konektor yang bisa digunakan untuk menyambung atau menambah panjang jaringan. Topologi jaringan ini terdiri dari kabel koaksial yang menghubungkan komputer yang ada dalam jaringan agar setiap komputer bisa terhubung dengan sambungan konektor BNC jenis T. Yang kedua ada topologi star. Topologi star ini terdapat hub yang menjadi pusat jaringan dan mengontrol komunikasi. Kemudian semua perangkat komputer berputar di sekitar hub pusat, yang mana hub pusat itu bisa berkomunikasi dengan hub lain. Jarak batas jaringan ini adalah 1000 meter dari hub. Topologi ini biasanya digunakan pada LAN yang biasanya digunakan pada rumah, kantor, dan sekolah. Kemudian yang ketiga ada topologi ring. Topologi ini adalah topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Setiap server yang ada di topologi ring ini akan memperoleh dan melewatkan suatu informasi dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi ini adalah suatu jaringan yang terhubung satu sama lain di antara beberapa node. Biasanya ini digunakan dalam keperluan redundansi seperti dalam kampus. Topologi ini sering digunakan pada koneksi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut atau node dalam jaringan komputer. Kemudian yang kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini menyerupai anatomi akar pohon sehingga disebut sebagai topologi pohon atau topologi tree. Kita lanjut ke pembahasan kedua tentang komunikasi data. Sebelumnya, apa itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah sebuah pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan lokal atau local area network (LAN) maupun jaringan yang lebih luas seperti internet. Komunikasi data memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling
berbagi informasi dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks komunikasi data, informasi yang dikirimkan atau sumber source dapat berupa data yang merupakan representasi digital dari informasi. Data dapat berbentuk kumpulan bit 0 dan 1, di mana setiap bit mewakili satu nilai atau karakter tertentu. Data digital dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk data lainnya yang direpresentasikan dalam bentuk biner bit 0 dan 1. Misalnya, teks dapat diwakili oleh rangkaian bit yang mewakili karakter-karakter ASCII atau Unicode, sedangkan gambar, audio, dan video akan dipecah menjadi bit-bit yang mempresentasikan pixel seperti audio atau frame video. Kita lanjut ke tujuan komunikasi data. Yang pertama itu untuk memindahkan informasi dengan efisien dan akurat. 2. Pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. 3. Penyimpanan dan pemulihan data. 4. Kolaborasi dan koordinasi antara pihak terkait. 5. Otomasi proses bisnis. 6. Analisa data untuk pengambilan keputusan. 7. Menjaga keamanan dan privasi data yang dikirim. Dan 8. Integrasi sistem untuk pertukaran informasi yang mulus. Kita lanjut ke komponen komunikasi data. Dalam komunikasi data terdapat beberapa komponen utama yang meliputi 1. Pengirim atau sender. Ini adalah perangkat atau entitas yang mengirimkan data atau informasi kepada penerima. Pengirim bertanggung jawab untuk mengirimkan data melalui media pengiriman kepada penerima. Yang kedua, penerima atau receiver. Ini adalah perangkat atau entitas yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Pengirim bertugas untuk menerima dan memproses yang diterima. Penerima bertugas untuk menerima dan memproses data yang diterima. Yang ketiga, data. Data adalah informasi yang dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Data dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk data lainnya yang dikirim melalui komunikasi data. 4. Pengirim atau transmission media. Media pengirim adalah media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Contoh media pengirim meliputi kabel, tembaga, serat optik, gelombang radio, dan jaringan nirkabel. 5. Ada protokol. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur komunikasi data antara pengirim dan penerima. Protokol menyediakan pedoman yang memastikan pengirim data yang dapat diandalkan, pengaturan koneksi, pengaturan format data, dan lain-lain. Contoh protokol yang umum digunakan adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Ethernet Protocol dalam konteks internet. Kita menuju ke contoh komunikasi data. Yang pertama, email. Itu untuk mengirim pesan melalui email menggunakan internet. 2. Pesan teks SMS. Mengirim pesan teks melalui ponsel. 3. Panggilan telepon. Berbicara dengan suara melalui telepon. 4. Media sosial. Berinteraksi melalui platform seperti Facebook atau Instagram. 5. Transfer file. Mengirim file melalui email atau aplikasi berbagi. 6. Transaksi keuangan online. Melakukan pembayaran atau transfer melalui internet. 7. Sensor Internet of Things atau IoT. Mengumpulkan data dari sensor yang terhubung. Lalu yang ke-8, video conference. Itu berkomunikasi melalui video dan audio secara real time. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Di sini saya mengambil video referensi dari pidato Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Di sana beliau mengemukakan ada beberapa program yang akan dijalankan untuk kedepannya.
Di sini saya akan memberikan komentar tentang peluang dasar jaringan komputer dan komunikasi data di negara ini diterapkan sesuai dengan teori yang akan saya bahas. Jadi, untuk program-programnya itu, untuk yang pertama, program unggulannya itu ada Dana Abadi Pesantren. Era sekarang yang serba canggih ini dapat kita manfaatkan teknologi untuk mengumpulkan dana abadi pesantren. Dengan adanya suatu jaringan komputer dan komunikasi data, kami dapat mencari sumber dana dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian yang kedua ada kredit startup milenial berbasis inovasi dan teknologi. Hal ini kita bisa memanfaatkan teknologi jaringan komputer untuk mengelola bisnis-bisnis yang berbasis pada teknologi dan informasi. Kislansia, dengan dibuatnya program Kislansia, tentunya kita membutuhkan data-data lansia untuk mendapatkan bantuan KIS tersebut. Untuk itu, kita perlu memanfaatkan teknologi jaringan dan komunikasi data untuk mendata para lansia yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Lalu ada kartu anak sehat untuk penanganan stunting. Untuk mencegah sebelum terjangkitnya stunting pada anak, para orang tua perlu wawasan cara menghadapi stunting dengan searching di internet, memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan komunikasi data. Lalu ada hilirisasi industri, merupakan proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Dalam dunia industri, tentunya kita memerlukan teknologi jaringan komputer dan komunikasi data untuk mengembangkan atau memajukan industri. Dan yang terakhir itu ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Dengan itu kita bisa memanfaatkan teknologi yang serba canggih ini seperti jaringan komputer dan komunikasi data untuk pembangunan green ekonomi atau ekonomi hijau. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.